warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Amin. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada teman-temannya yang tidak masuk kelas? Oh, alhamdulillah jika semuanya pada masuk ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta lihat sekelilingnya apakah masih ada sampah. Jika ada, silakan dibuang ke tong sampah terlebih dahulu, baru Ibu lanjutkan pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mereview apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat? Oh, Cici, masih ingat ya Cici? Apa materi kita minggu lalu, Cici? Iya, benar. Materi kita yaitu substansi genetika. Nah, substansi genetika itu terdiri atas apa saja? Desti bisa jawab, Desti? Iya, benar Desti. Terdiri atas DNA, RNA, dan juga kromosom. Selanjutnya, pada materi kita pada hari ini yaitu mempelajari mengenai sintesis protein. Alangkah baiknya sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja tujuannya. Yang pertama, tujuan kita mempelajari sintesis protein yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai proses sintesis protein. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam sintesis protein dan juga siswa mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Siapa yang mengetahui tentang sintesis protein? Iya, Rizky tahu. Apa itu sintesis protein? Iya, benar jawabannya. Sintesis protein merupakan suatu proses pembentukan protein dari asam-asam amino di dalam rantai polipeptida. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Juliarti. Kepada Ibu Juliarti, saya persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dari sintesis protein. Nah, pernahkah adik-adik bertanya bagaimana sih sebenarnya tubuh kita ini bisa menghasilkan berbagai macam produk protein seperti enzim-enzim pencernaan, hormon, dan sebagainya. Untuk lebih lanjutnya kita dalam memahami maka akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA yaitu berupa urutan basa nitrogen. Baiklah, untuk selanjutnya akan Ibu tampilkan sebuah video dan di mana di video ini akan Ibu jelaskan bagian step-step dari sintesis protein ini. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut dengan gen. Suatu gen diawali dengan promoter dan diakhiri dengan terminator. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Proses penyusunan protein berdasarkan kode genetik pada DNA terjadi melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus, sedangkan translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Proses ini terjadi di sitoplasma. Pertama-tama akan kita bahas tentang transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini melibatkan enzim RNA polimerase.
Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi diawali oleh tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA. RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut dengan utas pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalnya, apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin, lalu adenin akan mencetak protein. Demikian seterusnya. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Karena RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA RNA duta dan RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setiap 3 bagian basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan menghasilkan suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta ini yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyimpanan polipeptida. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang di kode masing-masing kodon dapat diamati pada tabel berikut. Misalkan kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UUU akan diterjemahkan sebagai asam amino fenilalanin, kodon USU diterjemahkan sebagai asam amino sanin, dan sebagainya. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah start kodon AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metiolin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG, dan UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Kodon stop disebut juga kodon no-fen atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkode jenis asam amino apapun. Translasi diawali dengan ribosom unit kecil ikatan pada RNA duta di bagian start kodon yaitu AUG. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transport yang bersifat spesifik. Setiap RNA transport memiliki urutan basa nitrogen yang terletak komplemen dengan 3 kodon yang berkode asam amino di bawah. Asam amino akan berikatan dengan RNA transport yang memiliki ikatan basa nitrogen komplemen dengan kodon yang mengkode ikatan basa nitrogen komplemen pada RNA transfer di start dari antikodon. Misalnya AUI adalah kodon yang mengkode asam amino hyonin, maka hyonin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon UAN. Dan demikian, maka antikodon RNA transfer akan dapat berikatan dengan kodon pada RNA duta. Setelah stop kodon berikatan dengan antikodonnya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Dengan demikian, selisih tahap translasi dan akan dilanjutkan dengan tahap elongasi.
Ribosom unit besar memiliki 3 macam, yaitu disebut dengan situs E, P, dan A. Suasana: selama elongasi, ribosom akan membaca kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dibawa yang dikode oleh situs A akan dibawa oleh RNA transport yang memiliki antikodon yang sesuai. Apapun yang berikutnya, yaitu UUU, maka penilaian ini akan dibawa oleh RNA transport yang memiliki antikodon AAA. RNA transport tersebut kemudian memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada di situs B akan terputus dari RNA transportnya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNA transport yang tidak membawa asam amino berpindah ke situs B, kemudian akan keluar dari komplikasinya. RNA transport yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs B, sehingga situs A kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transport yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kode kodon pada situs A. Asam amino dan situs B berikatan dengan asam amino di situs A. Kemudian ribosom bergeser kembali dengan demikian seterusnya, sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepas akan berikatan dengan stop kodon di situs A memicu polipeptida supaya terlepas dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesai proses translasi. Polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein tertentu. Baik, setelah Ibu jelaskan materi tentang sintesis protein, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa lembah LKPD. Terlebih dahulu kita bagi dulu kelompoknya menjadi 5 kelompok, karena kalian di sini ada 20 orang, jadi satu kelompok itu 4 orang. Terlebih dahulu Ibu suruh kalian ini untuk mengakses e-learning. Di situ sudah ada Ibu simpan videonya, video materi sintesis protein 3 dimensi biologi 12 SMA. Nanti kalian akses setelah beberapa menit, kalian simpulkan dari materi tersebut, kalian cari tahu apa yang terjadi pada video tersebut, lalu bagaimana mekanisme yang terjadi pada video tersebut, lalu kaitkan dengan materi yang tadi Ibu jelaskan mengenai RNA dan DNA. Kemudian Ibu akan menilai kalian bagaimana kalian memahami mengenai urutan pasangan asam amino yang telah terbentuk dari sepotong rantai DNA. Di sini langsung saja kita bagi kelompoknya dan kalian akses e-learningnya. Baiklah, sudah beberapa menit berlalu, kita langsung maju saja untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Akan Ibu tunjuk langsung ya. Untuk kelompok Cici, silahkan maju. Oke, langsung Ibu nilai saja ya. Kelompok Cici ini sudah benar memaparkan mengenai urutan dari pasangan asam amino yang terbentuk dari sepotong rantai DNA. Mengenai presentasinya sudah baik, cukup baik, dan terima kasih untuk kelompok Cici. Dan selanjutnya akan Ibu serahkan kepada Ibu Anissa. Baiklah, setelah penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Joliarti dan juga presentasi dari 5 kelompok, Ibu menilai ada satu kelompok yang bagus, yaitu dari kelompok Cici. Karena kelompoknya ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini. Baiklah, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu nih buat kelompok Cici. Dari yang Ibu lihat, kelompok Cici ini sudah mampu menyampaikan apa saja itu komponen dari sintesis protein, terus bagaimana tahapannya. Kelompok Cici juga menyampaikan bagaimana pasangan dari rantai DNA dan juga rantai RNA. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam materi ini?
Oh, baiklah kalau semuanya sudah paham ya. Jadi Ibu akan tanya nih, siapa yang mengetahui tentang sintesis protein? Oh iya, Desti. Apa, Desti? Benar, sintesis protein merupakan suatu proses pembentukan protein di dalam rantai polipeptida. Terdiri dari berapa tahapan? Ada yang ingat? Iya benar, ada 2 tahapan, transkripsi dan juga translasi. Baiklah, untuk materi yang akan disampaikan minggu depan mengenai pewarisan sifat ya. Ibu harapkan anak-anak bisa mempelajarinya dengan baik. Dan juga jangan lupa tugas minggu depan mengenai pembelajaran kita pada hari ini tolong dijawab soalnya. Dikumpulkan di e-learning ya. Dan juga Ibu ingatkan untuk tetap semangat dalam belajar. Jangan pernah mengeluh. Dan juga Ibu ingatkan di dalam berdiskusi itu harus saling menghargai pendapat masing-masing. Jangan mau menang sendiri. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Dan juga semoga sehat semuanya. Amin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.